warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak semuanya ya, anak-anak sekalian, baik kelas 3 maupun kelas 4, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran. Namun dalam pelajaran kali ini kita wakilkan untuk kelas 4 dulu memimpin doanya kepada kelas 4 ya, berdoa dimulai. Menginformasikan dulu kepada kalian semua ya. Tahukah ya kalian semua yang baik kelas 4 kelas 3 mengapa kelas 3 digabungkan di ruangan kelas 4? Ada yang tahu? Tidak tahu? Sekarang Pak akan menjelaskannya ya. Karena kamu digabungkan kelas 3 di ruangan kelas 4 karena wali kelas 3 ya, nama ibunya Ibu Saleha tidak dapat menghadiri seperti biasanya tugas mengajar. Dikarenakan apa? Dikarenakan Ibu Zalehanya lagi sakit atau tidak dapat ditinggalkan ya, karena sakit ya. Kita berdoa mudah-mudahan kakinya Ibu Zaleha sehat dan mengajar di kelas 3 seperti biasanya. Ya. Untuk kelas 4 ya, mohon kepada adik-adik kelas 3-nya untuk dikasih waktu di kelas 4. Oke ya? Ya. Oke. Baik. Untuk kelas 3 ada kebaikan untuk lebih semangat lagi kita mulai belajar pada pagi hari. Terus semangat dulu. Terus semangat. Pelajaran untuk kelas 3 dulu. Materi kita pada pagi hari tentang simbol dan nama negara. Tolong kelas 3 dibuka buku praktiknya ya. Buka buku praktiknya kelas 3. Ya, tolong buku praktiknya halaman 60. Di situ untuk kelas 3 tolong diamati ya. Diamati ya, buku tulisan dibuka, diamati, dicatat, dipahami ya. Ada apa di halaman 60 tersebut. Di situ ya. Nanti Pak akan kasih tugas secara individu. Ya, baik ya. Selanjutnya untuk kelas 4 ya. Untuk kelas 4, oke. Untuk kelas 4 gimana kabarnya? Hadir semua? Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Sama seperti kelas 3 ya. Buka buku paketnya. Yang halaman ya, halaman 7 ya. Halaman 7 di situ sama juga diamati ya, dicatat di buku kalian ya. Nanti Pak akan kasih tugas kelompok, diskusi kelompok. Nah, oke. Nah ya, sudah ketemu ya, sudah. Ya, ternyata Pak akan beralih dulu kepada kelas 3. Oke, sudah ketemu. Halamannya sudah ketemu. Ya, di situ ada apa di situ? Di situ ada tentang simbol ya.
Berarti simbol lambang negara ya. Simbol lambang negara. Nah, ya. Simbol lambang negara. Jadi untuk kelas 5 ya, materi kita pada hari ini tentang simbol ya. Simbol negara yaitu di situ mencerminkan lambang ya, lambang suatu negara. Nah, ya, di situ ada lambang suatu negara mencerminkan bahwa negara itu berdaulat ya, berdaulat ya, penuh kebebasan ya, penuh kemerdekaan dan diakui oleh negara-negara lain dan diakui pula oleh rakyatnya. Itu namanya simbol. Sedang simbol itu adalah suatu ada istilahnya filsafat. Nah, filsafat dalam negara itu ada ekornya. Nah, di ekor itulah menunjukkan ada simbol-simbol. Tahukah anak-anak simbol pertama ialah, ada yang tahu? Simbol pertama ya bintang. Yang kedua ya simbol rantai. Yang ketiga simbol pohon beringin. Yang keempat simbol kepala banteng. Dan kelima simbol padi dan kapas. Oke, sudah paham? Apa sudah mengerti? Apa belum mengerti? Makanya mengerti apa belum? Belum, Pak. Ulangi lagi. Sudah ngerti ya? Jadi tujuan daripada materi ya Pak bahasa kita dan simbol ini mudah-mudahan kamu semua dapat mengerti, dapat memahami, dapat mengaplikasikan sehari-hari. Oh, bahwa negara kita ini ada simbol, simbolnya ada indiko, Pancasila itu filsafat dengan pemuda, simbol itu Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila-nya. Dapat tahu aktifkan sehari-hari. Oke, mengerti? Itu tujuan kita pelajaran tentang simbol. Nah, kalau sudah mengerti, Pak akan kasih tugas individu. Tugas individu ini kamu kerjakan, jangan saling contek-mencontek, kerjakan sendiri. Walaupun salah, walaupun benar, yang penting buatan kita sendiri. Nah, Pak akan bagikan LKS-nya kepada lembaran kalian ya untuk kelas 3. Tolong diisi ya, tolong diisi pelajaran kita pada hari ini tentang simbol yang Pak jelaskan tadi, mulai dari 1 sampai ke 5. Ditulis nama, ditulis tanggal, ditulis mata pelajaran, ditulis ya. Oke. Nah, ya, oke. Pak kasih waktu minimal 10 menit. Nah, ya 10 menit. Nah, jangan sampai tidak 10 menit. Jangan berisi dan jangan bersuara. Tugasnya secara individual. Nanti waktunya kebetulan di meja Pak. Nah, Pak akan beralih ke kelas 40 untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oke ya. Oke, untuk kelompok sudah yang mati ya di buku kalian ya, di buku tema kalian di situ ada apa? Tapi sebelum Pak akan membacakan, Pak akan bertanya dulu pada kelas 4. Di mana kelas 4 adakah ingat dengan pelajaran yang pertemuan kemarin? Ada ingat? Nah, oke, pertemuan kemarin tentang lingkungan di sekitar kita. Nah, sekarang Pak akan melanjutkan materi berikutnya tentang gaya dan gerak. Ya, tentang gaya dan gerak. Jadi gaya itu dapat anak-anak yang wajib dapat tahu ada tugas di diskusi kelompok. Gaya adalah gerakan tarik-menarik atau dorong-mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah kecepatan.
contoh meja. Nah, meja Pak, bisa meja posisi meja di sini. Nah, ini Pak, ambil meja Pak, biar kamu tidak tahu ya. Nah, ini meja misalnya ya. Nah, meja kan posisi begini ya. Kalau ada kaki gerak orang yang dorong pasti tak gerak. Kalau Pak dorong pasti ada gerak. Berarti perpindahan. Dari tempat awal, tadi Pak naik akan beralih ke akhir. Kita punya apa ini? Namanya gerak. Gerak. Ya, oke ya. Paham? Gaya ya. Sekarang gerak. Nah, sekarang gerak adalah ya. Gerak adalah ya suatu pada benda ya, yaitu misalnya Pak contohkan ya, misalnya sepeda. Nah, seorang sepeda ya, nah, ya, orang bersepeda mengayuh, pasti sepeda itu akan berputar. Siapa yang menggeraknya? Tentunya orang siapa? Manusia. Itu sebagai contoh ya, itu ya, itu namanya bergerak. Oke ya, sekarang kamu sudah mengerti dan paham ya, gerak ya dan gaya. Nah, itu Pak contoh nanti gaya, jadi Pak dorong, itu namanya gaya ya, dari posisi awal ke akhir. Tadi Pak contoh nanti gerak seorang mengayuh sepeda kalau berputar pasti ada orang yang bergeraknya. Siapa yang bergeraknya? Manusia. Sebagai contoh saja. Sekarang kalian sudah ngerti apa belum? Pak tanya kepada kalian, ngerti apa belum? Ngerti? Alhamdulillah. Kalau mengerti ya. Jadi tujuan materi kita pada hari ini ialah bagaimana anak-anak kelas 4 kami semua dapat membedakan apa itu gaya dan apa itu gerak, dan contoh-contoh yang Pak sebutkan. Nah, sekarang Pak akan buat kamu empat menjadi 4 kelompok. Diskusikan pelajaran kita pada pagi hari ini tentang gaya dan gerak. Pak empat kelompok, sekelompok satu Pak bagi ketuanya Aulia ya, Safra, Anti, nah, dan Pamela, dan kelas kelompok 2 ya Aulia, apa Sinta ya. Nah, sekarang ya Pak kasih tugas ya, kerjakanlah tugas diskusi kelompok kalian. Nanti Pak akan panggil per kelompok ke depan. Oke, jangan berisik dan jangan bersuara. Pak akan beralih kepada kelas 3. Oke, kemana kelas 3? Sudah ini sudah selesai. Selesai, oke. Nah, sekarang kumpulkan di meja apa? Ya, bukan di Pak Merah, langsung. Apa? Oke. Ya. Sudah. Ya, sudah juga. Kamu ini sudah ya. Habisnya sudah ya, oke. Berarti sudah semua. Sekarang Pak akan koreksi ya.